Perkenalkan, nama saya Rani Indriani, NIM 1930 20 11 29, dari kelas PGMI 04 angkatan 2019 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya tentang pengembangan media pembelajaran berbasis permainan pada siswa kelas 6 tema 8 Bumiku di SD Negeri 1 SP Padang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek spiritual, intelektual, sosial, emosional maupun sosial secara sistematis. Melaksanakan program pengajaran, bimbingan, dan latihan sekolah dasar merupakan salah satu pendidikan yang memiliki sebuah fungsi fundamental dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah mengapa pendidikan sekolah dasar hendaknya dilaksanakan dengan cara yang tepat agar dapat menjadi landasan yang kuat untuk jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa dengan menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik merupakan sebuah pembelajaran terpadu yang membuat siswa aktif terlibat dalam proses pelajaran. Penggunaan media pembelajaran berlangsung berguna untuk meningkatkan minat, keinginan, dan motivasi belajar pada peserta didik dan dapat membawa pengaruh psikologis peserta didik. Media pembelajaran dapat memberikan gambaran pengetahuan pada diri peserta didik dan mempermudah pemahaman peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Manfaat penggunaan dari media pembelajaran agar memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan mampu menarik perhatian peserta didik, salah satunya yakni permainan yang dikenal sebagai aktivitas yang sifatnya tidak membosankan, seperti menambahkan permainan dan pembelajaran. Dengan adanya sebuah permainan dalam pembelajaran di dalam kelas dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Dengan bermain, peserta didik dapat mengkolaborasikan daya imajinasinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana pendesain media pembelajaran permainan ludo pada pembelajaran tematik tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya kelas 6 di SD Negeri 1 SP Padang. Yang kedua yaitu bagaimana kevalidan media pembelajaran permainan ludo pada pembelajaran tematik tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya pada SD Negeri 1 SP Padang. Yang ketiga yaitu bagaimana kepraktisan media pembelajaran permainan ludo pada pembelajaran tematik tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya kelas 6 pada SD Negeri 1 SP Padang. Tujuan penelitian itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk mengetahui pendesain pada pembelajaran permainan ludo pada siswa kelas 6 di SD Negeri 1 SP Padang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana kevalidan media pembelajaran permainan ludo pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 SP Padang. Yang ketiga yaitu tentang untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran permainan ludo pada siswa kelas 6 di SD Negeri 1 SP Padang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pertama, pada jurnal milik Aprilia Apsari dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran permainan ludo pada siswa kelas 6 di SD Negeri 2 Berkat, Kecamatan Siroklu Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2022. Pengembangan media pembelajaran ludo kelas 6 sangat valid digunakan untuk pembelajaran. Kevalidan produk berdasarkan penilaian ahli media desain dengan rata-rata 95,66
Kevalidan produk berdasarkan penilaian keahlian bahasa dengan hasil rata-rata 93,66. Kevalidan produk berdasarkan penilaian ahli materi dengan hasil rata-rata 96,66. Hasil uji coba yang dilakukan pada rata-rata 89,59 yang dikategorikan bahwa media permainan ludo pada siswa kelas 6 di SD Negeri 2 berkat sangat praktis. Kedua, Selviana Khodiza dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran permainan ludo fisika pada pokok bahasan gerak melingkar tahun 2018. Pengembangan media pembelajaran permainan ludo fisika layak digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu Wening Niki Yuntari dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran ludo aksara Jawa untuk siswa kelas 4 di SD Negeri Merba 2019. Media ludo aksara Jawa dinyatakan layak untuk digunakan dari keluarga aspek seperti aspek materi, aspek media, dan kebermanfaatan media. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi diperoleh rata-rata skor 4,7 dengan klasifikasi sangat layak. Sedangkan penilaian ahli diperoleh rata-rata skor 4,3 dengan kualifikasi sangat layak pada uji coba ke lapangan awal yang diperoleh rata-rata skor 4,38 dengan kualifikasi sangat layak. Terakhir, jurnal Novia Ulfa dengan judul penelitian pengembangan media Doriang ludogometri ruang untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri 2 Tegal Melati Kabupaten Pemalang tahun 2019. Media Doriang atau ludogometri ruang dinyatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran matematika volume bangun ruang di kelas 5 dengan presentasi nilai 97,5%. Dengan validator media dengan nilai 90,63% dari validator materi serta presentasi tanggapan dari guru dan siswa sebesar 87,5% dan 86%. Siswa kelas 5 SD Negeri 2 Tegal Melati Kecamatan Patapurukah Kabupaten Pemalang rata-rata kelas sebelum menggunakan media Doriang atau ludogometri ruang adalah 60,72, sedangkan rata-rata kelas setelah menggunakan permainan tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media adalah kata jamak dari medium yang diartikan pengantaran dan atau perantara. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam penyampaian pesan, istilah. Media dapat digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilah menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi sehingga dapat merangsang perhatian dan minat belajar peserta didik. Media pembelajaran. Permainan. Bermain sambil belajar adalah cara agar otak dapat selalu dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan yang memberi kesan positif dan tentunya menyenangkan bagi anak atau salah satu cara untuk menstimulasikan otak anak dalam jangka panjang. Permainan dapat membantu anak menjadi kreatif sehingga anak yang kreatif itu akan membantu dan menjadi lancar berpikir, fleksibel dalam berpikir, orisinil, asli dalam berpikir, elaborasi, imaginatif, senang menjajaki lingkungannya, banyak ajukan pertanyaan, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, suka melakukan eksperimen, suka menerima rangsangan baru, berminat melakukan banyak hal, tidak mudah merasa bosan. Permainan ludo. Ludo dari bahasa Latin yaitu ludo. Saya bermain adalah strategi permainan. Papan sampai 4 permainan. Setiap pemain akan berlomba untuk menjadi yang tepat dalam
mengirimkan 4 token yang memiliki dan markas ke bagian tengah papan yang jadi tujuan terakhir. Dan permainan ludo merupakan salah satu permainan yang mulai dikenal anak serta cukup menarik bagi anak. Permainan ludo menurut Kristiani adalah permainan yang dimainkan oleh 2 sampai 4 orang, di mana masing-masing permainan menggunakan bidak dengan warna yang berbeda dan tujuan mencapai finish. Permainan ludo adalah jenis permainan yang menyenangkan dan menghibur untuk dilakukan. Permainan ini dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. Sedangkan menurut Sardiman berpendapat bahwa media ludo satu permainan papan yang paling laris jualannya di dunia. Manfaat ludo sebagai media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek kognitif, kemampuan literasi, mengetahui dan mengingat. Yang kedua yaitu aspek motorik, pemain mampu koordinasi anggota tubuh dengan keaktif saat bermain. Yang ketiga logika, kemampuan berpikir secara tepat. Yang keempat emosional, permainan akan terkait dan merasa hubungan interpersonal melalui kerjasama dengan kelompoknya. Yang kelima kreatif dan imajinatif, kemampuan menghasilkan ide sesuai dengan konteks. Yang keenam visual, kemampuan mata menangkap bentuk dan warna objek. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 1 SP Padang yang beralamat di Jalan Raya Desa Siroplu Padang, Kecamatan Siroplu Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Subjek penelitian ini adalah media pembelajaran permainan ludo pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 SP Padang dengan melihat banyak pihak yang disebut dengan subjek uji coba, yaitu peserta didik kelas 6. Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah media pembelajaran, terkhususnya pada pembelajaran tematik kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Metode penelitian ini, pengembangan research dan development, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Dengan demikian, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang pengembangan, yaitu research dan development. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini merujukan pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan model IDA, analisis, desain, development, implement, dan evaluation. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil model ID yang merupakan perpanjangan dari analisis, desain, development, implementation, atau evaluation yang dikembangkan oleh dari Dickey and Carey untuk merancang sistem pembelajaran analisis berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan sehingga dapat ditemukan produk apa yang perlu dikembangkan. Desain merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan kebutuhan. Development adalah kegiatan pembuatan dan pengujian produk. Implementation adalah kegiatan menggunakan produk. Dan evaluation adalah kegiatan menilai apakah setiap langkah kegiatan dan produk yang telah dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Tahap desain. Tahapan ini merupakan tahap perancangan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Perancangan produk pada tahap ini merupakan hasil dari analisis kebutuhan. Adapun kerangka produk yang disusun sebagai pedoman untuk tahapan pengembangan dan implementasi dituangkan dalam gambaran-gambaran materi yang akan dikembangkan. Tahapan desain dilakukan untuk mempermudah penelitian dan merancang bahan ajar yang dibuat. Berikut ini adalah tahap-tahapan desain. Yang pertama yaitu menentukan dan mengumpulkan data yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan bahan ajar, seperti materi pembelajaran dan tujuan khusus pembelajaran. Materi pembelajaran diperoleh dan di pembelajaran yang menyebutkan tentang tema pokok bahasan melalui buku panduan, sedangkan tujuan pembelajaran khusus diperoleh dari pengembangan standar kompetensi yang terdapat dalam silabus. Membuat rancangan bahan ajar. Pada tahapan ini akan dilakukan pengembangan, pengumpulan berbagai macam buku kelas 5, kelas 6 untuk dijadikan pedoman pembuatan dalam proses pengembangan. Itu saja.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya tentang pengembangan media pembelajaran berbasis permainan pada siswa kelas 6 tema 8 Bumiku di SD Negeri 1 SP Padang. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.